Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat aidan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qala aidan fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengaosan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid. Napa Pak niki Pak? Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Masjid Al-Hidayah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga senantiasa memberikan tambahan hidayah-hidayah kepada kita. Karena apa? Min sunanil huda. Di antara jalan-jalan supaya kita itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Caranya pripun? Mari kita senang untuk datang ke masjid. Mari kita senang untuk datang di majlis-majlis ilmu. Hidayah niku penting mboten? Jenengan butuh napa mboten? Butuh. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, sehari semalam kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu di bulan baleni sedina sewengi ping pinten Pak? 17. Ini berarti perkara yang penting luar biasa. Karena memang untuk tetap istiqomah alal Islam itu berat. Ujian demi ujian itu banyak. Masalah-masalah yang akan merintangi, menghadang kita untuk tetap istiqomah itu berat. Makanya monggo kula panjenengan sedaya kita renungi bahwasanya kita itu betul-betul dalam sholat kita senantiasa meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami itu yang namanya siratal mustaqim. Lah siratal mustaqim niku napa? Al-Qur'an. Siratal mustaqim niku napa? Al-Qur'an. Supaya kita itu tetap istiqomah, supaya kita itu tetap menjadi orang-orang yang senantiasa kuat di dalam memegang iman dan Islam ini, monggo. Kula panjenengan betul-betul berpegang teguh kepada Al-Qur'an supados kula panjenengan sedaya gen dadi mboten dadi wong bingung. Ngerti wong bingung napa mboten, Pak? Yen wong bingung niku ya napa, Pak? Ya dia itu ndak tahu napa, Pak? Arah. Ndak tahu arah. Ndak tahu carane supaya keluar dari masalah-masalah ini. Makanya monggo ya, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita ini orang Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita napa?
Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah nih kula panjenengan sedaya kita ya setiap Selasa ini kita berusaha untuk betul-betul napa kita belajar Al-Qur'an. Mari Pak ya. Nanti ketika kita sudah bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan Pak Nopo untuk betul-betul kita mentadaburi Al-Quran. Karena Nopo, ternyata dengan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bisa menjadi solusi. Al-Quran itu akan bisa memberikan jalan keluar ketika kita itu punya masalah. Kira-kira le Pak, jenengan duwe masalah napa mboten Pak? Duwe masalah napa mboten? Wong urip kan mesti duwe masalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Allah itu memberikan masalah-masalah niku Pak, ketika Allah memberikan ujian-ujian niku Pak, Allah mboten ngeculke kula panjenengan cuma cul ngoten mboten. Tapi ternyata Allah sudah memberikan kita pedoman hidup, panduan hidup. Pertanyaannya, panduan hidup kita sebagai orang Islam niku napa? Al-Qur'an. Makanya benar Pak, sebagaimana Allah nasihatkan ya dulu ketika Nabi Adam itu turun ke dunia ini Pak. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya. Wahai Adam ya, dan anak turunnya, apabila nanti sudah datang kepadaku itu hudan, petunjuk Pak. Khususnya kalau kita sebagai orang Islam Alkitab, Al-Qur'an. Famanittaba'a hudaya, sing sapa wonge Pak, mereka itu mau mengikuti. Mau mengikuti napa? Petunjuk itu Pak, petunjuk Al-Qur'an itu Pak. Janji Allah napa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun, maka mereka tidak akan punya rasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Karena apa? Allah nanti akan memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ini sungguh luar biasa loh. Resep dari Al-Qur'an ini. Ada ayat yang lainnya kalau dalam surat Toha niku napa ya? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya. Sing sapa wonge kok dalam hidup ini mereka itu mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mereka mau memperhatikan Al-Qur'an Pak. Janjine Allah napa? Fala yadillu. Sekali-kali mereka tidak akan menjadi orang yang tersesat. Dadi wong nawa dolal. Dolal niku nawa tersesat. Kan termasuk dongane kula panjenengan kan ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Ya Allah, jangan sampai diriku ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Kira-kira yen wong tersesat niku celaka mboten Pak? Celaka betul Pak, celaka ning donya, celaka ning akhirat. Fala yadillu wala yasqa. Maka kalau orang itu napa? Mereka itu mau berpedoman Al-Qur'an, mereka mau baca Al-Qur'an, mau memahami Al-Qur'an. Janjine Allah napa? Fala yadillu, maka mereka tidak akan tersesat dan mereka tidak akan menjadi orang yang celaka, baik di dunia sampai di akhir. Bapak Ibu sekalian, saya pengen menyampaikan di sini diantaranya beberapa contoh masalah yang banyak dihadapi oleh manusia. Di antaranya nopo, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَكْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh benar-benar Pak, Allah itu akan menguji kita. Percaya mboten Pak? Yakin mboten? Allah itu akan menguji kita.
Bener Pak. Allah itu akan menguji kita Pak. Dengan apa? Bi khaufin, dengan sedikit napa? Rasa takut. Napa menika di antaranya wal ju'i, bisa jadi napa Pak? Kelaparan. Kemudian apalagi wanak siminal amwal, kekurangan apa? Harta. Wal anfus niki napa? Mungkin kematian saudara, atau mungkin kematian orang tua kita. Kira-kira yang jenengan ditinggal mati bapake ibune sedih mboten Pak? Sedih napa mboten? Ditinggal mati bojone sedih napa mboten? Ini betul-betul walana peluanakum, sungguh kami akan menguji mereka dengan kekurangan harta, mungkin bisa jadi kematian saudara-saudara kita. Kemudian apa? Wasamarot, mungkin juga kekurangan apa? Buah-buahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah sudah memberikan solusi. Allah sudah memberikan jalan keluar nalikane kowe diuji, Pak. Nalikane kowe diuji dening Allah Subhanahu wa taala, ya. Solusine napa, Pak? Rumuse supaya kita itu bisa keluar dari ujian iku napa, Pak? Rumuse napa? Sabar. Sabar. Sabar niku gampang mboten? Sabar niku gampang napa mboten? Sabar niki mung 3 huruf. Sot ba ro. Sobaro. Sabar, Pak. Kuncine napa? Sabar. Lah sabar niku napa? Sabar niku napa? Sabar ya yu. Sabar itu ya habsu nafsi. Sabar itu ya menahan jiwa, ya, menahan jiwa supaya napa Pak? Kita itu napa ya? Ya betul-betul kita itu kuat ya di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Wabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini. Jadi banyak Pak masalah-masalah yang kita hadapi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak masalah yang kita hadapi Pak, ketika kita itu punya senjata sabar ini Pak, ketika kita ini punya senjata sabar Pak, insya Allah nasrullah, pertolongan Allah itu akan diberikan kepada kita. Makanya kalau saya ini punya buku Pak ini ya, 40 jitu, 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Iya Pak ya. Cara merubah masalah menjadi nawa anugerah. Di antaranya nawa Pak, di antaranya itu marilah ya, ketika kita itu mendapatkan masalah, ujian, yakinlah apa yang menimpa kepada kita, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang mungkin terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari takdir Allah. Percaya mboten Pak? Yakin apa mboten? Monggo ya Pak ya. Kita lihat Al-Qur'an Pak. Ma'asoba mim musibatin wala fi anfusikum, tidaklah musibah itu, dalam surat Al-Hadid, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tapi sebelumnya mungkin tak bacakan ayat yang lainnya. Ini petunjuk Al-Qur'an Pak. Ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Nah, ini dalam surat At-Taghabun. Ma asaba mim musibatin, surat At-Taghabun. Ini Pak, mari kita yakini
Ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa kepada diri kita itu melainkan sudah menapa Pak? Illa biidnillah, melainkan atas izin. Kalau Allah tidak menghendaki Pak, tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki pripun Pak? Ya bakal terjadi. Makanya ini betul-betul kita yakin nih Pak, bahwasanya apa yang menimpa kita, pada kita itu tidak melepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Pak, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa mereka itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan hidayah, bimbingan kepada hati-hati mereka. Satu iman Pak, yakin. Ya. Ada lagi nih Pak, saya kaitkan ini ya. Ma'asoba min musibatin ya, dalam surat Al-Hadid ya, ayat yang ke-22. Tidaklah musibah itu yang menimpa fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah itu yang menimpa di muka bumi. Misalnya Pak, di muka bumi ini, misalnya gunung meletus. Mriki pun nate ngrasake napa dereng, Pak? Napa gunung napa? Gunung Kelut. Mriko ae teko mriki Pak, hati-hati Pak. Kula niku enten gunung napa? Merapi merbabu lho Pak. Ini. Jadi ma'asoba tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi apa? Gunung meletus, entah itu napa? Gempa. Mriki riyen gempa kenging napa mboten mriki? Gempa Jogja. Enten rumah-rumah sing roboh ngeten mriki termasuk sing mboten ya. Retak-retak enten. Ini. Terjadi gempa, kemudian terjadi banjir. Pun nanti kebanjiran apa dereng? Penak mboten Pak kebanjiran ini. Ini. Itu yang sudah menimpa kepada kita, atau walafi anfusikum, atau yang menimpa kepada kamu. Misalnya Pak, misalnya loro niku penak napa mboten? Yen jenengan ditareni kowe loro gelem napa mboten Pak? Yen ditare ra gelem. Loro niku sing kei sinten Pak? Yang menyembuhkan sinten? Mari Pak. Itu dalam surat Ibrahim Pak. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Yen aku loro, Allah yang menyembuhkan. Makanya monggo ya Pak ya. Jangan lupa ketika badan kita itu sehat, kita syukuri Pak. Mari betul-betul kesehatan badan kita itu kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalikane awake sehat, longgar, lapang, kok dheweke yo sregep ngibadah, sregep salat, sregep dzikir, sregep pengajian. Mudah-mudahan, Pak. Nanti ketika kita itu dalam kondisi sempit, dalam kondisi sakit, nasrullah, pertolongan Allah itu diberikan kepada kita. Ingat Pak, Rasulullah SAW niku ngemutaken dumateng kula panjenengan sedaya, ta'arraf illallah firraha ya'rifka fis-sidah. Kenali Allah. Kenali Allah, mendekatlah kalian kepada Allah. Tatkala kalian dalam kondisi rokhok, dalam kondisi lapang, dalam kondisi longgar, dalam kondisi tanggal 6 atau tanggal tua atau tanggal 6? Tanggal 6, duitnya ya jek
akeh ampun ngantos wah pas ora duwe duit sregep. Wandang duwe duit lali. Monggo. Kenali Allah Ta'ala dalam kondisi longgar, ya'rif kafiseda, maka Allah akan mengenali kita, Allah akan menolong kita tatkala kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sakit. Ya. Ingat Pak, ya. Yang namanya orang itu kan tidak ada yang tahu ya Pak ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang nopo di bawah. Wong ki yo sehat, bisa jadi suatu saat nopo sakit. Dan itu semuanya nopo bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan nopo Pak? Semuanya Pak, peristiwa-peristiwa kejadian di muka bumi ini Pak, semuanya sudah tertulis di mana Pak? Di Lauhil Mahfuz. Di mana Pak? Di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu nopo? Bagi Allah itu mudah. Tapi Bapak sekalian, la yuraddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa menolak nawa ya takdir yang buruk itu kecuali dengan doa. Dengan apa doa? Jangan remehkan ya Pak. Ojo mbok remehke yang namanya doa. Ternyata dengan doa itu Pak, itu bisa menjadi benteng. Dengan doa itu bisa menolak bala. Ada ya Pak, orang itu tabrakan truk. Montore niku masuk no Pak. Ngisor bis, ngisor truk ning wonge mencelat selamat. Montore no renyuk. Itu bisa jadi nawa pertolongan Allah, bisa jadi bentuk berkat nawa dari doa-doa. Atau saya pengen berikan contoh Pak, kekuatan sebuah doa. Jenengan kenal Pak, Nabi yang dimakan oleh ikan paus. Jenengan Nabi sinten Pak? Yunus. Secara logika Pak, yen wong niku dipangan ikan paus yo bakal nawa. Yo mati. Padahal loh Pak, Nabi Yunus itu dalam kegelapan Pak. Dheweke napa dipangan ikan paus, kira-kira peteng mboten Pak? Peteng napa mboten? Enten jero wetenge paus niku peteng napa mboten? Ngene. Nggo senter napa mboten? Urung enek. Di dalam perut ikan paus, kemudian di dalam lautan, di malam hari, kira-kira ngono ku yo peteng no, dedet. Ngertos peteng dedet mboten, Pak? Yen misalnya jenengan bengi-bengi metu ka omah peteng dedet, mati lampu, ngoten mlakune pripun, Pak? Cenunak-cenunuk. Jenengan ngidak kucing ngoten pripun? Catek. Tapi Masya Allah Pak, Nabi Yunus ketika dalam kondisi seperti itu Pak, beliau tidak lupa berdoa kepada Allah. Ini beliau yakin betul ini tidak lepas nopo, ini ujian Allah. Maka beliau berdoa Pak, doanya nopo? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Jenengan hafal napa dereng niku? Makanya Pak, yang jenengan hafal, jenengan nalikane doa Pak, diawali dengan doa itu Pak. Yang jenengan duwe pangajak, duwe permintaan Pak, awali dengan doa itu. Itu bisa menjadi napa? Bisa menjadi napa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah doanya Nabi sinten Pak? Yunus. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu beliau berdoa Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin Pak. Kemudian apa? Allah itu menyelamatkannya. Bahkan sampai Allah mengatakan laukana minal musabbihin la labasa fi batni hatta yaumi yub'atsun. Yen saumpama Nabi Yunus niku
kok mbiyen boten gawene tasbih, boten gawene dzikir eling karo Allah nalikaning dheweke sehat, nalikaning kuat, Pak. Tentu Nabi Yunus itu akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini. Tapi beda, Pak. Karena Nabi Yunus tadi suka berzikir, Nabi Yunus itu suka tasbih, ingat kepada Allah, suka menolong manusia. Maka pertolongan Allah betul-betul diberikan kepadanya. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan doa-doa kita, jangan remehkan amal-amal ketaatan. Wallahu fi auni abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah benar-benar akan menolong hamba-hambanya selama hamba-hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Ini Pak ya. Jadi jangan merasa nih Pak, kita ini wong Islam niku urip dhewe. Nggih napa mboten Pak? Jangan merasa urip dhewe. Ning elingono, kita ini orang Islam itu punya Pak? Saudara, duwe sedulur. Sedulure kathah mboten Pak? Ya. Sanajan kula kalih jenengan niku mungkin wong tuane beda nggih Pak. Asale ya beda. Tapi ingat Pak, kita ini bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Ini petunjuk Al-Quran, ini solusi Pak. Ketika kita punya masalah, Al-Quran itu memberikan solusi-solusi yang nantinya itu kita betul-betul Pak? Ya, akan kuat dalam hidup ini. Bahkan sampai-sampai di sini ada Pak. Yakini dulu bahwasanya semuanya itu tidak lepas dari ujian Allah, tidak lepas dari izin Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Supaya kalian itu tidak bersedih hati ketika apa yang lepas dari kamu. Dan kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang kamu dapat. Misalnya Pak, jenengan wis COD, wah wis Pak. Jenengan gawe ini dolanan HP mboten? COD wis payu, oke ketemu nek ngendi bandeng diparani Pak. Jebule hapus-hapus gagal. Kowe aja sedih. Yen iki urung dadi rezekimu ya ora bakal mbok. Ini, likai la ta'sau ala ma fatakum. Kowe aja sedih apa yang lepas dari kamu. Wala tafrahu, dan jangan terlalu bergembira terhadap apa yang kamu peroleh. Misalnya enten nih Pak ya. Wong lanang wis seneng karo wong wedok teko nyanggone teko nyanggone wong tuane pengen Pak leng lamar jebule wis kedisian Pak tanggane kedisian kancane sedih mboten Pak sedih napa mboten menangis dalam hati. Ini Pak, likaila ta'sau, kowe aja sedih apa yang lepas dari kamu. Bisa jadi ada hikmah di balik musibah itu. Mungkin bisa jadi Allah pengen memilihkan yang lainnya, yang lebih baik. Kalau nanti dalam Al-Quran ini kan asa antakrahu syai'aw wa huwa ngasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ada suatu perkara mbok senengi tapi ternyata itu keburukan bagi kamu. Bisa jadi ada pula ada perkara yang kamu benci ternyata itu kebaikan bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untukmu.
Makanya kalau Pak ya kalau lepas dari kamu kowe aja sedih, yen mbok etokke ya jangan terlalu bergembira. Bahkan sampai-sampai Pak di sini kok sampai-sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo ya kalau orang Islam itu ya Pak, kalau lepas ya sabar, yen itu ya syukur. Ini sungguh luar biasa Bapak sekalian. Jadi monggo nggih kula panjenengan sedaya ketika kita itu mendapatkan ujian-ujian satu yakini ini tidak lepas dari takdir Allah, izin Allah. Yang kedua mari betul-betul kita jadikan Pak kesabaran itu sebagai Pak sebagai senjata kita. Ya, sebagai senjata kita. Makanya diantaranya ya ketika Pak ya ketika kita itu diuji Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nalikaning Pak kita diuji oleh Allah, Pak ditinggal mati saudaranya atau mungkin ya temannya atau mungkin ya keluarganya, Pak jangan lupakan mengucapkan kalimat istirja. Kalimat Pak istirja. Istirja niku pripun Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebuah kalimat yang luar biasa Pak. Dengan kalimat ini Pak Allah akan memberikan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini pun isa. Ini baru bahas musibah masalah Pak. Musibah padahal masalah manusia itu banyak ya Pak. Tapi termasuk ini Pak, ketika ada saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal, jangan terlalu sedih niku. Boleh mboten Pak? Wajar sedih Pak. Tapi jangan berlebihan. Ingat Pak, ada ayat motivasi kepada kita Pak. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi kalau seandainya orang yang meninggal itu mereka dalam kondisi beriman Pak. Mereka meninggal dalam kondisi beriman, dalam kondisi Islam. Ya. Janjine Allah Pak. Kalau mereka meninggal dalam kondisi Islam, dalam kondisi beriman, al-haq nabihim, Allah akan memperjumpakan kita. Dengan siapa? Dengan mereka Pak. Ini perpisahan Pak. Ya perpisahan ya sementara Pak ya. Mungkin nanti mereka masuk alam barzah, kemudian Pak kita nanti juga akan menunggu apakah kita nanti mati juga dalam kondisi beriman atau tidak. Tapi kewajiban kita mari Pak. Kalau kita pengen bertemu dengan mereka Pak, dengan bapak-bapak kita, dengan ibu-ibu kita, dengan saudara-saudara kita, mari Pak kita juga nanti kalau mati juga tetap dalam kondisi iman. Al-haq nabihim Pak. Janjinya Allah akan memperjumpakan kita Pak dengan mereka. Seneng mboten Pak jenengan ketemu karo bapak-bapake. Bapak-bapake jenengan tesih gesang mboten? Monggo ya Pak ya. Termasuk ini Pak. Jenengan kalau Pak, jenengan pengen duwe anak Pak, duwe anak sing soleh lan solehah. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita itu jadi anak itu anak-anak yang soleh. Sing ibu-ibu ya sing solehah. Tandone yen anak-anak niku soleh solehah tandone napa? Tandone napa? Nggih niku yen jek urip. Tapi Pak, kalau tanda anak soleh ini gampang Pak. Waladun soleh yadaulah. Anak sing soleh lan solehah niku gelem ndongake wong tuwane. Makanya monggo nggih. Kula panjenengan jangan lupakan bar salat niku sempatkan Pak betul-betul untuk mendoakan kedua orang tua kita. Dungane pripun? Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan, baik mereka orang tua kita masih hidup maupun mereka sudah meninggal. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk kita ini sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan nanti Allah juga mengaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah, Pak. Karena ini saya baca dalam kitab Al-Kabair, ya, Wahab bin Munabih niku, Pak, memberitahu kepada kita, sing sapa wonge dalam hidup ini mau berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, taat kepada orang tuanya, ya, mau birrul walidain kepada mereka, maka Allah akan memberikan kepada mereka itu anak-anak yang soleh dan solehah kepada mereka. Tapi sebaliknya, kalau si dia anak itu dalam hidupnya kok dia senantiasa menyakiti wong tuane, nglarani wong tuane, maka Allah akan memberikan anak-anak yang durhaka kepadanya. Medeni mboten, Pak? Ya. Makanya monggo ya, Pak, aji mumpung ya, Pak. Aji mumpung ketika kita itu orang tua kita masih hidup, mari kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau sudah meninggal, pripun, Pak? Masih ada kesempatan mboten? Masih ada, Pak. Carane pripun? Kula panjenengan berbuat baik kepada mereka. Mari kita doakan. Kita kemudian mari kita sambung silaturahmi dengan siapa? Sedulur-sedulure Pak Ibuke. Oh, jenengan ijek gawene silaturahmi napa mboten? Kalau sedulur Pak Ibuke. Pas dek gawe toh. Ternyata, Pak, yang saya baca bukan hanya sedulur saya, Pak. Sodikuhu, teman-temane bapak ibune, konco-koncone. Panjenengan ngerti mboten? Biyen bapakku ibune duwe kanca-kanca sapa? Termasuk ini, Pak, jenengan itu menyambung silaturahmi. Oh, iki biyen koncone bapakku, koncone ibuku. Ini bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Atau misalnya Bapak sekalian, kalau misalnya orang tua jenengan sudah meninggal, jenengan niku infak sedekah dan jenengan atas namakan mereka, Pak, insya Allah itu sampai, Pak. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya baca dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Dan itu bentuk birrul walidain kepada mereka. Karena sekarang ini problem banyak, Pak, di akhir zaman itu problem yang masalah yang dihadapi manusia, apa? Banyak anak durhaka kepada kedua orang. Makanya mari, Pak, untuk menepis itu jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya. Mari betul-betul kita amalkan. Mudah-mudahan itu menjadikan diri kita itu anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti harapannya anak-anak putu-putu kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini nanti akan menjadi investasi masa depan. Iya, Pak, investasi masa depan. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita, Pak, untuk senantiasa bersemangat untuk betul-betul belajar Al-Quran. Ini Al-Quran ini banyak, Pak, rumus-rumus, solusi-solusi kehidupan. Jadi kalau seandainya kita itu mau mengkaji Al-Quran ini luar biasa, Pak. Insya Allah ini akan mendatangkan manfaat kepada kita baik di dunia sampai di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena sudah masuki waktu Isya. Dari saya akhiri wa akhiru da'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.